lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Makin malam makin rame ya Studio 1 ya. Nungguin siapa sih? Langsung saja kita sambut Reza Radian. Halo, apa kabar? Baik. Selamat datang di Terima kasih Midnight banyak. Live. Terima Banyak kasih banget banyak. fansnya. Yes, thank you. Halo, selamat malam semua. Silakan duduk Reza, kita kasih tepuk tangan lagi untuk Reza. Wow, kita akan ngobrol panjang lebar ini kali ini. Ini boleh diminum ya? Boleh dong. Oke. Kalau kau minum, aku minum juga ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi dengan Reza, kita akan baca komentar dari Aumania. Ya. Aumania, oke. Yang ternyata memang mereka tuh ngikutin Reza dari dulu, fans beratnya Reza. Amin. Ini pertanyaannya adalah film Reza Radian mana yang berkesan bagi Aumania? Dan kasih alasannya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan kita akan baca satu persatu ya. Oke. Mungkin yang pertama Reza bisa baca dulu komentar yang pertama nih, silakan. Komentar yang pertama, @pansiles. Habibi Ainun Min, ampe nangis nonton storynya kayak nangisin deadline tugas yang mepet. It's me Yan. Semua filmnya Om Reza Radian bagus, tapi Habibie Ainun punya tempat spesial di hati saya. Dia berhasil membawakan karakter seorang jenius yang puitis, romantis, dan nasionalis secara sempurna. Pokoknya the best dah. Wih, keren ya. Tapi sampai situ dulu nih ya. Kita baca dua komentar dulu nih. Ini menyoroti soal penampilan Reza di film Habibie Ainun. Saya setuju. Banyak yang bisa dikatakan dream scene ya. Kalau buat Reza sendiri dream scene di Habibie Ainun tuh seperti apa? Semuanya kah atau ada? Waduh, dream scene saya tuh kalau di Habibie Ainun agak berat, tapi mungkin salah satunya waktu Pak Habibie kehilangan ibu kali ya. Oke, ya. Dan kalau ditanya ke saya apa dream scene di Habibie Ainun ya? Stetoskop itu kamu rebus juga aku makan. Itu yang bikin terngiang-ngiang sampai sekarang. Beneran. Iya benar. Oke, lanjut lagi. Kita baca lagi Reza. Oke, @rubiaspek. Film Benyamin Biangkerok karena ngakak parah dan jokesnya dapet, tapi pembawaannya sebagai Benyamin menjiwai parah sih. Oke. @mfauzan_al24. Bagi saya yang paling berkesan itu film My Stupid Boss. Pokoknya laris manis deh, baik di sisi lawakannya maupun romantisnya. Last one, @danis. Mas Aris senyum. It's my dream, Mas. It's my dream. Aku juga punya dream hari-hari ini. Apa itu? Dreamnya adalah pejabat publik semakin punya hati nurani. Setuju, itu sebenarnya dream semua orang. Iya kan? Ya. Iya. Harus punya empati, Betul. cara komunikasi yang lebih baik. Betul. Tapi Reza sendiri bagaimana melihat keadaan Indonesia akhir-akhir ini? Kalau optimis harus selalu optimis. Ya, melihat Indonesia hari ini dan ke depan, aku selalu optimis gitu. Tapi tentu banyak catatan-catatan gitu ya. Dan kalau ngelihat kondisi sekarang, di beberapa hal cukup menjadi concern yang besar gitu ya. Karena ada beberapa hal yang sedang banyak dikoreksi, perlu banyak perbaikan. Tapi balik lagi sih, yang paling mendasar adalah semoga kita tidak hanya berbicara berdasarkan apa yang kita pikir, tapi apa yang betul-betul bisa kita rasakan gitu. Itu berbicara dia. dengan hati, ajak ngobrol lagi diri sendiri, kontemplasi lagi kira-kira cara-cara apa yang efektif untuk berkomunikasi dengan lebih baik, kebijakan apa yang mesti diambil dan lain-lain yang tentunya memikirkan masyarakat dan kemaslahatan banyak umat. Oke, keren. Ada kemungkinan mungkin Reza nanti akan berperan di film-film selanjutnya sebagai politisi atau sebagai apa gitu. Kalau berperan kayaknya seru juga ya. Iya kan? Kayaknya boleh deh. Belum pernah tuh berperan sebagai anggota dewan. Nah, iya. Punya tunjangan yang melimpah. Wah. Tapi ya
kita akui lah, Reza itu aktor serba bisa, acting jelas sudah nggak perlu ditanya lagi, penghargaannya sudah banyak sekali luar biasa, nyanyi juga bisa, baru saja merilis buku ya, Mereka Yang Pertama bulan Mei kemarin. Ya, betul. Cari apa lagi sih Reza? Cari makna dalam hidup. Dalam sekali. Cari makna dalam hidup. Ya. Kan pencarian makna itu adalah cerita tanpa akhir. Iya. Iya kan, mencari makna dalam kehidupan itu adalah proses panjang. Apa yang membuat kamu saat ini masih merasa belum menemukan makna yang kamu cari itu? Karena makna itu selalu bertumbuh pada setiap perjalanan waktu. Jadi nggak pernah ya makna tahun ini berbeda dengan makna tahun berikutnya atau tahun sebelumnya. Gitu. Jadi pencarian makna itu adalah proses tanpa henti. Gitu. Di titik sekarang ini apa yang bikin kamu merasa paling puas? Kalau paling puas, jujur aja nggak bisa jawab, tapi banyak hal yang sangat disyukuri. Gitu. Bahwa tahun ini bisa berefleksi dalam perjalanan 20 tahun berkarya sebagai aktor. Ya, wow. Melahirkan buku, kemudian melahirkan film sebagai seorang sutradara, debut gitu ya. Menurutku mungkin itu sesuatu yang baru dan rasanya sih sekarang ini lebih banyak mensyukuri banyak hal ya. Oke, jadi lebih banyak bersyukur. Hanya bisa ya at the end of the day mensyukuri dan mensyukuri dan mensyukuri. Gitu. Tapi ada nggak ambisi yang ingin kamu cari lagi atau mimpi besar yang mungkin ke depan? Oh banyak, tapi salah satunya aku percaya kalau ada satu mimpi yang ingin diwujudkan, konsisten dulu aja di situ. Sekarang ini fokusnya ingin semoga bisa melahirkan film berikutnya ya fokus aja dulu sambil tetap berkesenian di seni peran. Oke, jadi kamu lebih step by step ya, pikirin dulu apa yang di depan mata. One day at a time. One day at a time, itu dia. Jadi nggak buru-buru. Jangan buru-buru ya. Satu-satu gitu, satu-satu. Karena lebih apa tadi ya, lebih bersyukur, lebih ikhlas juga atau seperti apa yang kamu rasakan? Ya akhirnya kan jadi lebih tertata dan lebih jelas fokusnya mau kemana. Kalau terlalu sporadis gitu kan, terlalu banyak yang mau diurusin atau terlalu banyak yang mau diraih juga rasanya agak nggak begitu realistis gitu ya. Lebih baik satu tapi jalan gitu, terjadi. Karya yang baik adalah karya yang terjadi. Oke. Sampai ada kalimat Reza lagi. Ya. Nah itu gimana kamu melihat respons? Fenomena yang seru dan ya sekarang mungkin hal-hal kayak gitu lebih buat ya jadi sesuatu yang seru aja untuk dilihat gitu. Karena itu kan keinginannya nggak bisa datang dari saya sendiri ya, tapi dari pekerjaan saya sebagai aktor itu kan saya dipekerjakan orang lain juga. Tidak kemudian saya bisa mengatur harus saya di film ini, film itu harus saya kan enggak. Saya bisa di audisi, bisa melalui proses pemilihan langsung gitu. Jadi macam-macam. Tapi sekarang kamu punya PH sendiri. Nah, itu dia. Artinya kamu di sini bisa lebih idealis mungkin. Bisa mengatur segalanya. Lebih punya ruang baru untuk bertumbuh kali ya. Oke. Karena kan di Gambar Gerak di perusahaan film kami bersama Arya Ibrahim selaku produser, ya ini perusahaan bersama yang mudah-mudahan terus bisa maju ke depannya gitu. Amin. Dan memulai dari hal-hal yang yaitu tadi one step at a time. Kita mulai dengan satu film yang mudah-mudahan bisa berjalan baik. Dan filmnya adalah film Pangku. Yang akan tayang perdana pada 6 November mendatang. 6 November, betul sekali. Gimana, nervous, deg-degan? Nervous, deg-degan, kemudian karena judulnya Pangku itu kan sangat kontekstual dengan berbagai macam hal ya. Yang memangku itu macam-macam. Ada seorang ibu memangku anaknya, ada seseorang yang memangku jabatan, ada seseorang yang mematikan seseorang lainnya lewat sebuah pangkuan, gitu kan macam-macam. Jadi makna pangku itu kan luas gitu ya. Ya deg-degan sih, tapi excited ya deg-degannya maksudnya in a good way. Karena ini debut kamu sebagai sutradara gitu. Pasti tantangannya berbeda ketika menjadi aktor dan menjadi seorang sutradara. Ya kompleksitasnya beda ya. Karena kan sebagai director mungkin banyak aspek yang harus dipikirkan. Tapi ya sebagai ruang berkarya, menurutku ini ruang berkarya yang memberikan aku kesempatan untuk punya ruang baru untuk bertumbuh, untuk berproses secara kreatif gitu. Jadi ada hal yang kembali menyemangati gitu, ada semangat baru.
Oke. Nah, kita akan bahas lebih jauh lagi soal film Pangku ini, tapi kita harus jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi masih bersama Reza Radian pastinya di sini. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Kita masih ngobrol bersama Reza Radian. Kita bicara soal film Pangku lebih dalam lagi. Ya, karena tadi Reza bilang memang cukup nervous ya karena nih iyalah karya perdana. Iya, sebagai sutradara, debut sebagai sutradara, film perdana untuk PH-nya Reza, Gambar Gerak ya. Tapi sebelum kita bahas film Pangku lebih dalam lagi, kita lihat official teasernya berikut ini. 6 November 2025, film Pangku, Reza, luar biasa. Tadi back sound-nya kita lihat musisi legendaris kita, Iwan Fals. Lagunya judulnya Ibu. Judulnya Ibu, itu juga yang kamu nyanyikan di panggung Pesta Pora kemarin ya. Iya betul. Gimana rasanya bisa manggung bersama seorang Iwan Fals? Kayaknya buat penyanyi aja itu impian tersendiri, apalagi bukan yang penyanyi gitu ya. Saya bersyukur. Tapi masuk ke suaranya bagus kemarin ya. Ya terima kasih. Kayaknya jantungnya udah turun entah kemana tuh ya, sebelahnya Om Iwan. Tapi seru sih, seru. Ya? Waktu pertama kali kami mempresentasikan film ini ke Om Iwan, naskah ya, terus mengajak Om Iwan untuk mau mudah-mudahan berkenan untuk lagunya dipakai sebagai official soundtrack gitu. Dan ternyata Om Iwan berkenan gitu, suka juga dengan tema ceritanya. Wah kita udah seneng banget. Karena buat kami kan ya Iwan Fals gitu loh, gitu kayak wah. Dan lagunya Om Iwan Ibu ini kan, ketika kami mendengarkan lagu itu, kami merasa bahwa wah ini lagu yang sangat amat tepat buat film ini. Betul, setuju. Sangat-sangat tepat. Gitu. Film Pangku juga berbicara tentang ibu, seorang ibu tunggal, perjuangan hidupnya, membesarkan anak, bekerja di tengah himpitan ekonomi dan lain-lain. Itu sesuatu yang menurutku langsung kayak wah ini lagu ini relate banget. Yang pertama menemukan lagunya produsernya, Arya Ibrahim. Wih, Arya udah ada di sini juga ya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Arya. Produser Gambar Gerak ya. Wow, luar biasa. Tapi saya setuju, memang cocok banget ya. Dan peran seorang Claresta. Ya, Claresta luar Taufan. biasa. Wah, menurutku sih ini ya mungkin bias ya karena saya yang menyutradarai, tapi saya melihat Claresta tumbuh sebagai seorang aktor dan sebagai sutradara saya bisa bilang saya sangat amat puas dengan permainan yang diberikan oleh Claresta. Ini kerja keras yang luar biasa dari Claresta Taufan gitu. Sebagai seorang aktris yang juga mungkin baru hitungannya di industri film kita, tapi she did a very good job. Wow, salut buat Claresta ya. Akhirnya bisa memenuhi ekspektasi seorang Reza Radian. Waduh. Iya, karena katanya kamu galak loh di set. Oh, ini pasti nasiran. Ya, agak sih. Khususnya sama Claresta. Kalau sama Bu Christine Hakim agak takut ya. Sama Fedi Nuril? Mesti tanya Fedi. Tapi ya mungkin ada galak-galaknya kali ya. Iya. Kamu memang perfeksionis orangnya atau? Sebenarnya iya. Kadang-kadang iya. Kadang-kadang iya sih. Dan mungkin karena ingin mencapai sesuatu yang yang harusnya dicapai dari scene itu, demand-nya kadang-kadang mungkin itu yang membuat jadinya galak atau lebih tegas gitu ya, tegas bahasa halus lah. Iya. Tapi ya ditegasin sama seorang Reza ya. Ya mau gimana lagi ya. Di sini gitu emang kalau bingung mau jawab apa, au aja. Iya. Benar. Lucu nggak lucu yang penting aman. Aman.
Aduh, tapi yang jelas kalau kita bicara soal film Pangku ini sebenarnya awalnya terinspirasi dari mana dan prosesnya berapa lama, risetnya berapa lama? Kalau riset kurang lebih 4 bulan, tapi sebenarnya film ini tuh pertama kali inspirasinya datang itu ketika saya menemukan satu konsep warung yaitu Kopi Pangku di daerah Pantura. Dari situ tuh langsung, wah ini sebuah set yang luar biasa. Kira-kira apa cerita yang tepat untuk bisa digambarkan dari set dan ruang lingkup yang seperti ini secara geografis gitu. Banyak orang yang bekerja di sana gitu. Itu menjadi sebuah lingkungan yang bagi saya secara sinematik tuh menarik sekali untuk digambarkan gitu. Untuk menceritakan tentang itu. Lalu poin kedua adalah ketika saya terpikir, wah inspirasi utamanya itu sebenarnya datang dari ibu saya. Sebagai seseorang anak yang dibesarkan dengan orang tua tunggal, saya merasa banyak sekali hal yang saya terinspirasi dari ibu saya. Kerja kerasnya, perjuangannya sebagai seorang ibu, membesarkan anak. Dan itu kan bukan pekerjaan mudah. Gitu ya. Seorang diri gitu ya, sendirian. Jadi film ini juga sekaligus menjadi surat cinta saya untuk ibu saya sebenarnya. Dan untuk para ibu-ibu di luar sana. Karena buat saya perempuan itu punya satu hal yang luar biasa hebat dari sekian banyak hal-hal hebat. Tapi untuk seorang perempuan bekerja, mengurus keluarga, perannya itu ganda. Dan itu harus dijalankan dengan semaksimal mungkin gitu. Itu bukan hal mudah gitu. Jadi buat saya itu kayak sesuatu yang wah, mudah-mudahan ini bisa jadi surat cinta untuk para ibu, para pejuang, ibu-ibu pejuang di luar sana, para perempuan yang berjibaku dengan pekerjaan mereka, tapi juga harus mengurus anak, harus memberikan perhatian bagi keluarga, hal-hal yang domestik tetap harus dilakukan. Buat saya itu luar biasa sih. Dan ini mudah-mudahan jadi surat cinta yang indah buat para perempuan luar dan para biasa. ibu. Cukup relate sebenarnya dengan kondisi saat ini ya. Iya. Susah cari pekerjaan, kondisi ekonomi sulit, lapangan pekerjaan juga mungkin ya lebih banyak lapangan pedal kali ya. Iya. Jadi benar juga. mungkin. Kan mungkin. Jadi memang masih relate dengan keadaan ekonomi saat ini yang cukup sulit bagi sebagian orang ya, bagi saudara-saudara kita. Dan kamu juga menulis naskah. Ikut menulis naskah bersama Felix Nesi, betul. Ya. Menulis skenarionya. Itu gimana prosesnya? Ya dengan riset yang ada, mencoba meng-create sebuah cerita berdasarkan tokoh utama Sartika yang diperankan Claressa. Kemudian bagaimana perjalanan dia throughout the film gitu ya. Ya proses kreatif yang based on research di Pantura, di lingkungan Kopi Pangku, tapi juga sebenarnya film ini mau ngomongin apa? Nah itu ide yang kemudian kita obrolin bersama, kita godok bersama gitu. Bahwa saya hanya mau ngomongin tentang this is a slice of life. Ini adalah potret kehidupan yang mungkin dirasakan oleh banyak orang tapi tidak sepenuhnya sering diceritakan gitu. Mereka yang mungkin dianggap marginalized gitu ya, kehidupannya terpinggirkan oleh keadaan ekonomi. Tidak banyak dilirik, tidak banyak terlalu dibicarakan. Tapi kita nggak menjual kesedihannya justru. Tapi optimisme hidup mereka. Bahwa di tengah himpitan ekonomi, di tengah himpitan zaman. Karena settingnya kan tahun 98 gitu ya. Saya terinspirasi justru melihat kehidupan mereka tuh karena mereka tuh tetap ada optimisme. Dan tidak membuat posisi mereka untuk minta dikasihani. Tapi ya ini perjuangan mas. Gitu. Kalau saya ajak ngobrol gitu ya kita hanya kerja mas. Tapi mungkin pekerjaan kami bukan pekerjaan yang dianggap layak oleh sebagian orang. Tapi kami nggak punya pilihan lain. Saat ini memang hanya ini yang bisa kami kerjakan ya kami jalankan. Dan ujungnya untuk bertahan hidup aja. Bersyukur. Iya, hanya mereka mensyukuri aja. Ya ini setidaknya kami bisa menyekolahkan anak, bisa hidup, bisa taruh makanan di meja makan. Ya udah. Jadi kadang-kadang itu bikin saya refleksi balik gitu bahwa wow, dari orang-orang ini aja saya bisa belajar bahwa ya masih ada optimisme itu gitu. Iya, dan kita juga harus lebih bersyukur atau mensyukuri hal-hal yang sebenarnya lebih hal-hal yang lebih kecil ya. Mensyukuri hal-hal yang ya apapun itu. Jadi kalau nggak ada pun tunjangan-tunjangan nggak ada masalah. Karena gaji gede ya kan. Aman gitu loh. Masa nggak akan sampai nggak bisa naruh makan di meja kan? Nggak dong. Hebatnya lagi film Pangku.
justru akan tayang perdana terlebih dahulu secara internasional di ajang Busan International Film Festival. Wow, kabarnya juga bahkan juga akan ikut berkompetisi di program Vision Asia. Bagaimana rasanya, Mas Reza? Film pertama sudah diakui internasional. Jawabannya sangat bersyukur, dan ini kan salah satu festival yang penting di Asia ya, di kawasan Asia khususnya gitu. Dan Busan menjadi platform pertama kami untuk bisa menayangkan film ini kepada publik gitu, secara umum. Di sebuah festival yang saya juga nggak pernah membayangkan bahwa Pangku bisa ada di sana, di dalam Vision sectionnya. Itu eligible biasanya untuk sutradara pertama atau kedua gitu ya, filmnya. Dan ya senang sekali gitu bisa ada di sana, sebuah kehormatan lah, dan senang karena juga bisa membawa Indonesia, karena kan title-nya tetap Pangku tapi negaranya itu dicantumkan. Ini dari negara mana film ini? Oh, dari Indonesia. Itu juga jadi kebanggaan tersendiri lah bisa membawa nama itu. Kamu mengibarkan merah putih di ajang internasional. Kira-kira begitu. Seperti itu ya, dan kabarnya hari ini masuk FFI. Ya. Seperti apa informasinya? Shortlist, kayaknya Festival Film Indonesia baru mengumumkan 25 shortlist mereka di tahun ini, dan Pangku adalah salah satunya. Terima kasih untuk Padahal nanti baru tayang di Indonesia tanggal 6 November. 6 November. Iya, betul. Reaksi masyarakat, respon dari masyarakat, tadi saya dengar di TikTok sudah ada 700.000 viewers. Ya alhamdulillah ya, saya juga deg-degan soalnya kalau ngomongin angka apalagi gitu, tapi responnya positif, itu yang saya syukuri gitu, dan sebenarnya karena support industrinya juga luar biasa sih. Saya beruntung disupport banyak oleh filmmaker lain yang membantu memposting, membantu menyiarkan, teman-teman media. Jadi sebenarnya itu kan bentuk support ya. Dan buat saya itu yang luar biasa, dan saya sangat apresiasi dan sangat bersyukur dan berterima kasih atas support-support yang diberikan sih. Sukses selalu Reza. Thank you. Sehat selalu. Thank you so Kita much. nantikan proyek-proyek berikutnya dari Reza Radian. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Reza. Thank you. Mungkin terakhir dari Reza, apa harapannya untuk Indonesia ke depan? Ya berharap kita bisa tidak terpecah belah, tidak tersulut oleh provokasi-provokasi yang mungkin sengaja untuk dibuat memecah belah kita sebagai sebuah masyarakat atau sebagai sebuah bangsa gitu. Kemudian kesadaran pejabat publik semakin peka terhadap bagaimana cara mereka berkomunikasi. Itu tentu harapan yang mungkin sederhana, tapi impact-nya akan besar sih buat kita semua. Jangan ada lagi blender-blender dari pejabat ya. Blunder. Oh blunder, iya. Oke. Kita ketemu lagi besok di Midnight Live. Terima kasih sekali lagi Reza Radian. Thank you so Kita berikan tepuk tangan, luar biasa. Sampai jumpa di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.